Korea pada awalnya merupakan suatu daerah dengan sistem pemerintahan kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Gojong sejak tahun 1897. Namun pada tahun 1910, dengan jatuhnya pengaruh kekaisaran dan pemain politik Jepang, berdasarkan Traktat Aneksasi Jepang-Korea, wilayah Korea sepenuhnya menjadi milik Jepang. Pada awal Perang Dunia Kedua, Jepang mulai mengokupasikan banyak daerah. Salah satunya adalah beberapa bagian dari Cina dan sebagian besar Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan melihat ambisi Jepang yang semakin mengganas, Presiden Roosevelt dari Amerika, Perdana Menteri Churchill dari Inggris, dan Jenderal Chiang Kai-shek dari Cina mengadakan konferensi di Kairo yang membahas pasca Perang Dunia Kedua di Asia pada tanggal 22 sampai 26 November 1943. Dalam konferensi tersebut disepakati bahwa apabila kekaisaran Jepang kalah dalam perang, Jepang wajib mengembalikan daerah Cina yang dikuasai oleh Jepang dan juga mendukung kemerdekaan bagi Korea. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom nuklir diletakkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jatuhnya bom ini menjadi salah satu pemicu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Kekuasaan Jepang terhadap Korea berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua, yang menyebabkan Jepang harus tunduk dan kepada deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam ini juga mungkin asal dari konferensi Kairo mengenai dihapus kekuasaan Jepang atas semenanjung Korea, tepat setelah bom Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dan mulai menyerang wilayah yang dikuasai Jepang seperti Manchukuo dan Korea. Pernyataan perang dari Soviet terhadap Jepang ini terjadi 3 bulan setelah kemenangan Sekutu dan Soviet di medan pertempuran Eropa. Pada saat ini pasukan Soviet sudah dimobilisasikan ke medan pertempuran Pasifik, dan pemerintah Amerika sangat gelisah tentang kemungkinan Soviet untuk menguasai seluruh Korea, sehingga pada tanggal 10 Agustus 1945 pemerintahan Amerika menaruhkan kepada Soviet mengenai pembagian Korea di garis paralel ke-38, dengan Korea bagian utara diberikan kepada Soviet dan bagian selatan kepada Amerika Serikat. Pembagian ini diterima dengan baik oleh Soviet dan pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Soviet melancarkan serangan amfibi di Korea dan dengan cepat menguasai bagian timur laut. Pada tanggal 16 Agustus, pasukan Soviet mendarat di Wonsan. Dan pada 24 Agustus, pasukan merah sudah menduduki Pyongyang. Soviet kemudian mendirikan Komite Rakyat dengan menunjuk Cho Man-sik sebagai ketuanya, dan beberapa pejabat Soviet diikut sertakan di dalamnya. Pasukan Amerika mendarat pada September 1945 di sebelah selatan garis paralel ke-38. Pada Desember 1945, Soviet menyetujui tawaran Amerika untuk membangun sebuah wilayah perwakilan PBB. Dalam kurun waktu 5 tahun rangka menuju kemerdekaan Korea. Hal ini disepakati oleh konferensi Moskow, dihadiri oleh James F. Barnes dari Amerika, Ernest Bevin dari Inggris, dan Vyacheslav Molotov dari Soviet pada 27 Desember 1945. Komite Gabungan Soviet dan Amerika bertemu pada tahun 1946 dan 1947 untuk bekerja sama membentuk kesatuan pemerintahan, namun gagal karena meningkatnya ketegangan Perang Dingin dan menolak rakyat Korea pada perwakilan PBB. Karena perbedaan antara dua zona ini menjadi sangat jauh dengan adanya perbedaan kebijakan dari kedua belah pihak dan menghasilkan polarisasi politik. Pada Mei 1946 ditetapkan bahwa pemindahan penduduk melewati garis paralel ke-38 tanpa perizinan menjadi ilegal. Dengan kegagalan Komisi Gabungan untuk menghasilkan sebuah keputusan, Amerika membawa masalah ini ke PBB pada September 1947. Soviet menolak keterlibatan PBB karena pada saat itu Amerika memiliki pengaruh lebih besar daripada Soviet di PBB. PBB memiliki resolusi pada tanggal 14 November 1947 menyatakan bahwa pemilihan umum segera digelar, tentara asing segera ditarik, dan United Nations Temporary Commission on Korea atau komisi sementara PBB di Korea segera dibuat. Soviet memboikot voting tersebut dan tidak menilai resolusi tersebut mengikat, dan pendapat bahwa PBB tidak bisa menjamin kejujuran dari pemilihan umum. Dengan tidak adanya kooperasi dari Soviet, ditentukan bahwa pemilihan umum yang diawasi oleh PBB hanya di Korea Selatan saja. Keputusan dalam pemilihan terpisah ini tidak disenangi banyak oleh
warga Korea yang melihat sebagai awal dari pemisahan permanen negara tersebut. Gerakan protes menolak pemilihan tersebut dimulai Februari 1948. Pada bulan April, masyarakat Pulau Jeju memberontak terhadap keputusan tersebut dan tentara Korea Selatan dikirim untuk meredam pemberontak tersebut. Puluhan ribu orang tewas dan diperkirakan 70% dari pemukiman warga hangus terbakar. Pada 10 Mei 1948, Korea Selatan melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum ini digelarkan walau dalam keadaan kacau dan banyak kekerasan dan boykot terjadi. Pada 15 Agustus 1948, Republik Korea mengambil ahli Korea Selatan dari Amerika dengan Syakman Ri sebagai presiden pertama. Di utara, Republik Demokrasi Rakyat Korea dibentuk pada tanggal 9 September dengan Kim Il Sung sebagai Perdana Menteri. Keresahan tetap berlanjut di Korea Selatan. Pada Oktober 1948, pemberontak Yeosu Soencheo terjadi dan kembali pula diredam oleh tentara Korea Selatan. Pada 1948, pasukan Soviet ditarik mundur ke Rusia. Pada 1949, pasukan Korea Selatan berhasil menekan pemberontak komunis. Tetapi Kim Il-sung percaya bahwa gerakan gerilya pemberontak telah melemahkan pasukan Korea Selatan dan invasi Korea Utara dan akan diterima oleh warga Korea Selatan. Kim Il-sung meminta dukungan dari Stalin untuk sebuah invasi. Stalin pada awalnya berpikir bahwa waktunya belum tepat untuk perang di Korea, dengan pemikiran bahwa pasukan komunis Cina masih dalam urusan dengan perang sipil Cina dan tentara Amerika yang berhasil berada di Korea Selatan. Pada awal 1950, Stalin bahwa peta kekuatan sudah berubah. Pasukan komunis Cina sudah menetapkan kemenangan di Cina. Pasukan Amerika telah mundur dari Korea Selatan pada tahun 1949 dan Soviet telah berhasil meledakkan bom nuklir pertamanya sekaligus mengakhiri monopoli bom atom Amerika. Melihat hal ini, Stalin mulai melancarkan strategi di Asia dengan menjanjikan bantuan ekonomi dan militer kepada Cina melalui Traktat Persahabatan Persekutuan dan Kerjasama Sino-Soviet. Pada 1950, Stalin memberi izin ke Kim untuk menginvasi Korea Selatan dengan syarat mau setuju untuk memberi bantuan jika dibutuhkan. Stalin secara gamblang menyatakan bahwa pasukan Soviet tidak akan ikut berperang secara langsung. Untuk menghindari perang langsung dengan Amerika, Kim bertemu dengan Mao pada Mei 1950. Mao khawatir akan keterlibatan Amerika, akan tetapi setuju untuk membantu invasi Korea Utara karena Cina membutuhkan bantuan ekonomi dan militer dari Soviet. Mau mengirim tentara veteran Cina etnis Korea dan berjanji untuk menggerakkan pasukannya mendekati perbatasan Korea. Beberapa jenderal Soviet yang memiliki pengalaman perang di Perang Dunia Kedua juga dikirim ke Korea Selatan sebagai grup penasihat Korea dan selesai merencanakan penyerangan pada bulan Mei. Pada bulan Mei, serangan akan dilancarkan di semenanjung Onjing di pantai barat Korea. Kemudian dilanjutkan dengan merebut Seoul dan menghancurkan pasukan Korea Selatan dan diakhiri dengan menghancurkan pemerintah Korea Selatan, merebut seluruh Korea Selatan termasuk pelabuhannya. Pada 7 Juni 1950, Kim Il-sung mengumumkan akan diadakan pemilihan umum seluruh Korea pada 5 sampai 8 Agustus 1950 dan konferensi konsultat pada 15-17 Juni 1950. Pada 11 Juni, Korea Utara mengirim 3 diplomat ke Korea Selatan sebagai menawarkan perdamaian yang ditolak mentah-mentah oleh Ri. Pada 21 Juni, Kim menggantikan rencana invasi untuk melancarkan serangan umum sepanjang garis paralel ke-38. Daripada hanya pertemuan kecil di semenanjung Onjing, hal ini dikarenakan Kim khawatir rencana awalnya telah diketahui oleh agen Korea Selatan dan Thailand setuju dengan perubahan rencana ini. Ketika Korea Utara sedang mempersiapkan invasi, beberapa pertempuran kecil terjadi di garis paralel 38 yang kebanyakan dimulai oleh pasukan Korea Selatan. Pergerakan pasukan Korea Selatan menuju perbatasan dinilai banyak pihak sebagai usaha pertahanan diri dan banyak yang menyimpulkan bahwa tidak mungkin akan terjadi invasi. Pada tanggal 27 Juni, pengamat dari PBB yang menginspeksi perbatasan juga tidak dapat mendeteksi bahwa peperangan akan terjadi. Dan kemudian pada hari Minggu 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara dibekali dengan tank dan artileri menyeberangi garis paralel ke-38 dan memulai sebuah peperangan baru di Korea yang akan berlangsung lebih dari setengah abad. Pada saat artikel ini ditulis, Korea Selatan dan Korea Utara masih dalam peperangan. Kami akan terus
Minggu dini hari, tanggal 25 Juni 1950, pasukan infanteri dan lapis baja dari Tentara Rakyat Korea Utara menyeberangi garis paralel ke-38 di belakang serangan artileri. Tentara Rakyat Korea mengklaim bahwa pasukan Republik Korea menyerang mereka, dan mereka berencana untuk menangkap dan mengeksekusi pengkhianat Chiang Man-rae. Pertempuran pertama terjadi di Semenanjung Ongjin di sebelah barat garis paralel. 1 jam setelah tembakan pertama pecah di Ongjin, pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan sepanjang garis paralel ke-38. Pada saat itu, pasukan Korea Utara menyerang dengan serangan gabungan yang termasuk di dalamnya tank dan artileri berat, sementara Korea Selatan tidak memiliki tank, persenjataan anti-tank maupun artileri untuk menahan serangan tersebut. Pada tanggal 27 Juni, Chiang Man-rae beserta sebagian pemerintahannya dievakuasi dari Seoul. Jam 2 pagi tanggal 28 Juni, pasukan Korea Selatan meledakkan jembatan Hangang di Sungai Han sebagai usaha menahan invasi Korea Utara. Pada saat diledakkan, masih terdapat 4.000 pengungsi yang sedang menyeberangi jembatan tersebut, sehingga menelan korban ratusan jiwa pengungsi. Peledakan jembatan tersebut juga menjebak sebagian pasukan Korea Selatan yang masih berada di sebelah utara jembatan tersebut. Walaupun begitu, di hari yang sama, Seoul tetap saja jatuh di tangan Korea Utara. Beberapa anggota legislatif Korea Selatan masih tertinggal di Seoul, dan 48 orang akhirnya menyatakan kesetiaannya pada Korea Utara. Di hari yang sama pula, Chiang Man-rae memerintahkan untuk mengeksekusi orang-orang yang diduga sebagai lawan politik Korea Selatan yang akan dikenal dengan pembantaian 30, yang pada akhirnya memakan korban antara 100.000 hingga 200.000 orang dalam waktu 5 hari. Pasukan Korea Selatan yang memiliki 95.000 orang di tanggal 25 Juni turun menjadi 22.000 orang. Awal Juli 1950, ketika pasukan Amerika datang di Korea Selatan, pasukan Korea Selatan yang tersisa ditempatkan di Komando Operasional Amerika yang berada di dalam Komando Utama PBB. Di Amerika, pemerintahan Truman tidak siap untuk menghadapi invasi Korea Utara. Saat itu, Korea tidak termasuk dalam parameter pertahanan strategis Asia yang dikepalai oleh Sekretaris Negara Dean Acheson. Strategis militer Amerika pada saat itu masih memfokuskan keamanan Eropa daripada Asia Timur dari Uni Soviet. Pada saat itu juga, pemerintahan Amerika juga khawatir apabila perang Korea melebar menjadi perang dunia selanjutnya. Apabila Cina dan Soviet memutuskan untuk terlibat secara langsung di dalamnya, walaupun ada keraguan-raguan di dalam pemerintahan Amerika untuk terlibat dalam perang itu, pertimbangan Amerika terhadap Jepang menjadi bagian dalam keputusan untuk membantu Korea Selatan, terutama setelah jatuhnya Cina di tangan komunis. Ahli Amerika di bidang Asia Timur melihat Jepang sebagai pengimbang yang penting terhadap Uni Soviet dan Cina di bagian itu. Walau tidak ada kebijakan Amerika dalam urusan Korea Selatan secara langsung, kedekatannya dengan Jepang meningkatkan pentingnya Korea Selatan bagi Amerika. Kim pernah berkata, pengakuan bahwa keamanan Jepang yang membutuhkan Korea yang damai mendorong keputusan Presiden Truman untuk terlibat. Poin yang utama bahwa reaksi Amerika terhadap serangan Korea Utara berasal dari pertimbangan kebijakan Amerika terhadap Jepang. Pertimbangan besar lainnya adalah kemungkinan reaksi Soviet saat Amerika mulai menengahi perang tersebut. Pemerintahan Truman takut apabila perang Korea ini adalah serangan pengalihan yang akan meningkatkan perang besar di Eropa saat Amerika fokus terhadap Korea. Namun di saat yang sama juga tidak ada yang menyarankan di dalam legislatif bahwa PBB atau Amerika untuk mundur di konflik ini. Yugoslavia yang mungkin menjadi sasaran Soviet karena pecahnya pertemanan Tito dengan Stalin merupakan pertahanan vital Italia dan Yunani. Bahkan Yugoslavia merupakan urutan pertama dalam daftar negara yang perlu diperhatikan pasca serangan Korea Utara. Daftar ini disusun oleh Badan Keamanan Nasional Amerika. Presiden Truman percaya apabila agresi Korea Utara ini tidak diurusi dengan baik, reaksi berantai akan terjadi dan akan melemahkan pengaruh PBB dan mendorong agresi komunis di tempat lain. Badan Keamanan PBB menyetujui aksi militer untuk membantu Korea Selatan, dan Amerika bergerak cepat untuk menggunakan seluruh armada laut dan udara Amerika yang ada di sekitar Korea pada saat ini
pemerintahan Amerika masih menganggap Korea Utara mampu dihentikan hanya dengan serangan udara dan air saja. Pemerintah Truman masih belum yakin bahwa serangan ini apakah rencana dari Uni Soviet atau hanya imbas dari ketetapan Amerika. Keputusan untuk menggunakan pasukan darat menjadi bulat ketika pernyataan yang diterima tanggal 27 Juni mengindikasikan bahwa Uni Soviet tidak akan ikut campur secara langsung di Korea. Karena itu, pemerintahan Truman mampu untuk mengintervensi tanpa mengganggu komitmen negaranya di tempat lain. Di pihak PBB telah mengutuk invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan tanggal 25 Juni 1950 dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 82. Uni Soviet sebagai pemegang hak veto di PBB sejak Januari 1990 sudah memboikot PBB, memprotes posisi Taiwan. Republik Cina yang memiliki status permanen di Dewan Keamanan PBB dan bukan Republik Rakyat Cina. Setelah berdebat mengenai status Uni Soviet di PBB, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk resolusi PBB ke-83 yang merekomendasikan anggota PBB untuk memberi bantuan militer untuk membantu Korea Selatan. Presiden Truman langsung memerintahkan Jenderal MacArthur untuk mengerahkan pasukannya ke Korea Selatan. Jenderal MacArthur kemudian memerintahkan armada ke-7 Amerika untuk segera membantu Korea Selatan. Kapal induk USS Valley Forge dibarengi dengan kapal jelajah Rockstar dan 6 kapal perusak pada tanggal 28 Juni berangkat menuju Korea Selatan dari Zambales, Filipina, menandai awalnya peran Amerika dalam Perang Korea.